Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua yang character builder, membangun karakter itu? Al-Quran menunjukkan caranya, Pak. Sebenarnya saya menyiapkan materi yang lumayan berbobot menurut saya, kemudian panjang, tapi mengingat waktunya tinggal 10 menit lagi, terus setelah itu langsung buka bersama yang terakhir kayaknya. Untuk program tahun ini saya ringkas saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akui kalau ingin membangun karakter bangsa kita dan anak kita, yang paling gampang adalah mari kita piknik ke dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Di dalam Al-Quran itu ada contoh-contoh orang bertakwa, orang-orang besar yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain, bahkan lintas generasi, bahkan lintas masa, sampai ribuan tahun terus menjadi contoh teladan. Siapa orang-orang besar itu? Orang-orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Siapa itu? Alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa itu? Orang-orang yang dipisahkan dalam Al-Quran. Mari kita bangun tradisi bercerita sejarah dalam keluarga kita. Selain mengajarkan Al-Quran, mengajarkan basic beragama, yaitu religious belief, keimanannya. Nah, kata Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti. Beliau mengatakan, apa yang akan sembah? Dia mengkhawatirkan 12 anaknya, ada Yahuda, ada Lewi, ada Yusuf, ada siapa lagi, ada Benyamin, 12 putra Yakub itu. Beliau mengkhawatirkan keimanannya, maka ta'buduna ba'di. Maka nanti ketika kumpul putra-putri kita, cucu kita, diweling, diwasiati, siapa yang harus orang sembah sepeninggal eyang kakek, eyang putri nanti. Setelah bapak ibu nggak ada, nanti siapa yang sembah? Bukan memikirkan mata dulu nanti ba'di, apa yang kalian makan setelah nanti. Malah jangan-jangan makannya nanti dari serabutan warisan kita. Naudzubillah ini. Nah, ajak anak kita ngobrol tentang siapa sih Tuhan itu, kenapa agama kita Islam, bukti kepada Islam itu apa, teman-teman kita seperti apa buktinya Allah itu ada. Alam semesta ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, bukti adanya Allah. Mustahil alam yang teratur, sistemik seperti ini kok nggak ada yang menciptakan. Allah ada kok nggak kelihatan, kita carikan bandingannya. Nyawa itu ada nggak kelihatan, tapi ada. Ini hari Sabtu itu ada nggak kelihatan. Apalagi orang buang gas, tentu itu ada nggak kelihatan, tapi ada. Apalagi angin ada nggak kelihatan. Supaya kita ngerti, yang ada harus kelihatan bahwa hanya Islamlah yang Tuhannya tidak beranak, tidak beribu, dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Tuhan kita satu Tuhan yang tidak kelihatan, tapi ada, karena maha hebat dan bisa dilihat nanti di hari surgawi. Kita akan melihat Allah dengan jelas. Lainnya, semua agama Tuhannya dilihat, dan Tuhannya bisa beranak, diperanakkan, dan Tuhannya kadang-kadang tidak maha kuasa, karena Tuhannya bagi-bagi tugas. Ada yang jaga bumi, ada yang jaga angin, ada yang mencipta saja, ada yang melihara, ada yang merusak. Tuhan, kita yang maha kuasa, semua bisa Ia kerjakan. Nah, berikutnya, marilah kita, putra-putri kita ini, kita ajari kisah-kisah yang aku. Ada seorang psikolog sosial bernama Dr. David McMillan. Orang mana tuh kira-kira? Sumbernya jenenge McMillan ini. Dia orang Amerika, aslinya orang Israel. Dia mendapat julukan bapak psikolog, bapak kesehatan jiwa, bapak karakter modern, namanya Dr. David McMillan. Oh maaf salah, ini yang tadi saya sebut itu problem ya. Dia seorang peneliti mengapa ada bangsa maju, bangsa mundur. Leland ini mendapat tugas dari CIA melihat kenapa ada bangsa maju, bangsa mundur. Kemudian dia membandingkan berbagai negara, ternyata yang membedakan adalah bukan semata alam dan manusianya,
tapi lebih menunjuk kepada, karena di masa kecil bangsa-bangsa maju itu mereka terbiasa mendengarkan cerita-cerita dari orang tua mereka generasinya, cerita-cerita yang memiliki virus namanya need for achievement, motif butuh prestasi. Dia bandingkan Inggris, kenapa Inggris maju, Spanyol sama-sama maju, tapi 20 tahun kemudian Spanyol mundur, Inggrisnya maju Pak. Ternyata yang dibedakan di Spanyol Inggris hanyalah cerita yang didengar anak-anak di Spanyol lain dengan yang di Inggris. Di Inggris ceritanya naik Arthur, menjelajah samudera, menyeberangi benua, menaklukkan bangsa asing. Spanyol dongengnya itu adalah cerita dengarkan adalah cerita yang meninabubukan, Aladin naik jin botol, sajadah terbang, cincin wasiat, kemudian Cinderella, Rapunzel dan sebagainya. Itu cerita Swedia sebenarnya, tapi digunakan untuk meninabubukan anak Spanyol. 2 tahun kemudian Spanyol mundur, Inggrisnya maju, karena tertanam yang namanya motif butuh prestasi, namanya sebutannya dalam dunia motivasi. Itu hanya penelitian Dillon yang sampai sekarang teorinya mengatakan diamini, diyakini benar. Teorinya apa itu? Yaitu bahwa nasib suatu bangsa dapat diperkirakan 20 tahun ke depan berdasarkan cerita yang berkembang saat ini, yang diindra dinikmati anak-anak sekarang ini. Bocah sekarang kita domainnya apa? Drakor. Isinya borjuis, apalagi rebutan kekayaan, rebutan cowok cewek, kemudian memuja kecantikan ketampanan. Jadi generasi kita nanti akan terpengaruh pikirannya oleh data smoke, informasi sampah seperti itu. Mari kita buktikan mengapa orang Minang suka merantau. Mafhum kita, mereka sangat terobsesi kisah Malik Bunda, merantau pulang jadi kaya. Merantau jadi kaya, sama ibunya jangan berani-berani, hati-hati. Mengapa orang Jepang gigi pantang menyerah? Karena ketika perang dunia kedua kalah, Hirohito bertanya kepada para penasehatnya, pemimpinnya, berapa jumlah dokter yang tersisa, berapa jumlah guru yang tersisa, berapakah jumlah hakim yang tersisa. Dari 3 matra itu dibangunlah Jepang kembali. Dalam 20 tahun kemudian kembali jadi macan Asia. Rahasianya apa? Para guru-guru berkumpul, kemudian bersepakat membangun esteem, pride, harga diri, martabat Jepang yang telah runtuh itu dengan 10 kisah samurai. Anak kecil mencari kayu bakar, berlatih pedang, jadi samurai Jepang. Namanya Kinjiro Shinosuka. Sampai patungnya dibikinkan di kelas-kelas. Karakternya apa itu? Ki, Milio, Jugo, Ichiban, Bushido, Makoto. 20 tahun kemudian, satu generasi ya. Satu generasi itu 20 tahun. Generasi kemudian, Jepang sudah menjadi macan Asia lagi bangkit. Mengapa orang Israel sangat rasialis, sangat benci pada umat Islam? Saya pernah ke jalur Gaza menyampaikan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terjajah di sana. Kemudian sempat ketemu orang-orang Israel ya di Mesir. Kemudian coba kita bayangkan di Israel, di pesantrennya itu kibbutzim namanya. Kalau matematika, saya ini kepala sekolah SD ini Salsabila ya. Kalau saya ngajar matematika, imam memiliki uang 100 rial, disedekahkan 60 rial. Pertanyaannya, masih berapakah yang bisa ditabung di bank syariah? Ini matematikanya terpadu. Kalau di SD biasa mungkin flat 60, 100 kurangnya 60 sama dengan 40 gitu ya. Di Israel tidak, dengan cerita Pak pelajarannya. Jerome memiliki 2 buah bom, berjumpa dengan 100 orang Palestina, mati 60. Pertanyaannya, masih berapakah yang harus dibunuh lagi? Itu matematika di cerita di Israel. Kalau tidak percaya silakan buka di YouTube pendidikan anak di Israel, akan banyak anak kecil, anak SD pegang senapan betul, depan tank, siap menembakkan, diajari. Nah ini mengapa bangsa kita sekarang kok banyak korupsi, nepotisme? Mungkin karena dulu kita ceritanya Kanjeng Jawa Timur. 21 versi dongeng Kanjeng itu semua masalahnya diselesaikan dengan cara ngakali. Kancil yang nyolong, tapi yang di penjara siapa? Anjing hitam. Kancil ngomong sama aku mau tidak dinikahkan dengan putri sang petani. Aku masuk penjara ya, kurungan dia.
kemudian dia pergi. Yang nyolong itu kancil, tapi yang masuk penjara bisa aktivis, bisa ulama, bisa kiai, bisa dosen, akademik intelektual, bisa. Padahal yang nyolong itu kancil. Kancil yang ngomong sama buaya. Buaya, aku akan gantikan daging kerbau sekarang. Ku hitung ya, 1, 15, dadah buaya bodoh. Tinggal pergi dijanjiin daging segar. Sama dengan calon anggota dewan, mungkin yang lupa ya. Berapa kakak yang miskin? Saya perjuangkan nanti kalau jadi. Setelah jadi, ada orang miskin, ada ibu kakak. Kancil yang ngomong sama gajah. Ini mau kiamat loh, turunkan kepalamu. Gajah betulan ya. Masuk lubang, kepalanya dipundak ke kancil. Injak kepala, kemudian kancilnya pergi. Dadah gajah bodoh. Kancilnya kemana coba? Nonton tenis di Bali. Pulang-pulang pakai coklat miliar. Kancil yang muda yang baru pulang Indonesia udah ketangkap hilang, namanya Harmasiku ya. Jadi cerita kancil itu wujud persis sama dengan kehidupan sosial kita. Siapa dulu yang dongeng kancil? Bahne, ibune, gurune. Jadi saya yakin cerita itu adalah cerita yang diselundupkan, paket diselundupkan agar rusak bangsa kita yang baru merdeka, agar tidak akan kuat. Kenapa? Tidak akan teras antara rakyat pemimpinnya dengan keluarganya, karena semuanya memiliki tabiat berkarakter legit. Kenapa kita kalau diam-diam suka proaksi anak kita? Mungkin dongengnya Joko Tarung ini orang mandi ya. Jadi banyak hal yang kita pelajari ternyata demikian rupa. Nah, Nabi Muhammad SAW menghadirkan kisah-kisah orang besar. Bahkan Nabi jadi senter ketokohan itu dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sebagai akhir, rekomendasi saya adalah jika kita ingin anak kita jadi orang besar, hadirkan pada cucu, putra-putri kita semuanya kisah-kisah orang besar. Siapa itu? Nah, dalam Al-Quran 2/3 isi Quran cerita. Ayat-ayat hukum hanya 300 Pak. Ayat-ayat hukum fikih itu 300. Tapi kalau ayat-ayat kisah 2/3 lebih banyak jumlahnya dibanding yang lain tentang tentang akhlak dan lain-lain. Nah, kisah Al-Quran yang paling penting kita sampaikan adalah pertama adalah ulul azmi minar rasul. Kalau anak kita besar dan mulia, kita akan muliakan kita. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus Nabi Muhammad lahir sampai wafatnya. Jangan sampai mereka remaja kecuali sudah khatam kisah Nabi Muhammad. Pasti gitu. Berikutnya adalah setelah Nabi Ulul Azmi, Nabi Muhammad khususnya, berikutnya adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada Umar bin Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Zaid fil Jannah, sebagainya 10 dijamin surga. Untuk Al-Quran khusus tambahkan Nabi Adam agar anak mengerti jati dirinya, siapa dia, min aina, dari mana kita berasal, fi aina, di mana kita berada, ila aina, mau kemana kita kembali. Kisah Nabi Adam ditambah Nabi Yusuf agar mereka masa remajanya tidak mengalami goncangan. Yusuf adalah orang remaja ideal panutan anak kita. 10 sahabat yang surga. Kemudian siapa lagi? Ditambah para ulama, alim ulama Al-Quran, ada hadis, Ibnu Katsir, At-Tabari, hadis ada Bukhari, ada Muslim, nanti tambah pahlawan-pahlawan di Ponorogo, dahsyat sekali perjuangannya. Hasanuddin, Cut Nyak, Teguh Umar, siapa lagi? Thomas Matulesi, Pak Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono. Agar apa? Agar mereka jadi orang-orang mulia dengan basic keimanannya. Itulah orang-orang besar dengan ketakwaannya. Mikul dhuwur mandem jero, bukan hanya orang tuanya, menjadi solusi bagi masyarakat sekitarnya. Bermartabat tinggi, layak tanding, layak sanding, bukan hanya dihitung tapi diperhitungkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dan putra-putri kita, keluarga kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, alumni Ramadan yang berhasil ini, dan kita dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan seperti kemarin? Wonten, semoga.